Selamat malam semua. Selamat malam, Bu. Ya, suara saya cukup terdengar ya, jelas ya. Nah, kita Jelas, Bu. sudah belajar mengenai incremental analysis dalam 2 kali pertemuan sebelumnya. Ya, jadi kita sudah tidak mempelajari incremental analysis lagi, kita mempelajari emerging topics in managerial accounting. Nah, kebetulan di dalam buku Farmer itu tidak ada emerging topics in managerial accounting. Nah, sebelum kita pakai buku, Wagen, saya ingatnya cost accounting ya. Buku Wagen itu nggak ada mengenai emerging topics in managerial accounting. Nah, sebelum menggunakan buku itu, biasanya managerial accounting ini pakai buku ini dari Ken Gage. Ya, dia lebih ada materinya ya, ada materinya, kebetulan ini nggak ada. Jadi, kita lihat ini topik-topik yang berkembang di akuntansi manajemen. Nah, ini terkait dengan sustainability salah satunya ya. Bukan hanya sustainability doang, tapi salah satunya kita pelajari dulu mengenai sustainability. Ya, bisnis sustainability, di sini kata sustainability itu sekarang sudah semakin banyak digunakan. Ya, jadi marketing sustainability, ya, governance sustainability, berkelanjutan. Sustainability itu berkelanjutan. Nah, sekarang apa kita lihat bisnis sustainability? Ini praktek menciptakan nilai jangka panjang bagi sebuah perusahaan atau organisasi melalui pemahaman secara internal, pengukuran, dan pengaturan daripada ancaman-ancaman dan peluang ya untuk mencapai strategi perusahaan dan sebagai alat untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kesuksesan dan kegagalan daripada upaya yang dilakukan. Jadi, bicara mengenai bisnis sustainability berarti ada hubungannya dengan bisnis, betul. Tapi bisnis yang seperti apa? Ya, ini praktek menciptakan nilai suatu organisasi yang bersifat jangka panjang melalui pemahaman internal, pengukuran, pengaturan daripada ancaman dan peluang untuk mencapai strategi organisasi, lalu kemudian melaporkan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal siapa? Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kesuksesan dan kegagalan dari upaya yang dilakukan. Ya, jadi dari kegiatan bisnis yang berkelanjutan ini dibuat laporan. Laporannya kepada pihak eksternal. Makanya kamu suka lihat mungkin ada perusahaan itu punya yang namanya SR. SR atau Sustainability Report. Jadi kegiatan sustainability-nya itu dilaporkan di dalam laporan tersebut. Dipublikasikan. Apalagi zamannya sekarang udah pakai website perusahaan. Nah, kenapa dia begitu? Dia aware. Ya, aware bahwa sekarang sustainability itu merupakan hal yang penting. Nanti kalau kamu ngambil konsentrasi akuntansi manajerial, Akmen ya di akuntansi, kan nanti ada kan konsentrasi milihnya akuntansi manajemen, akuntansi keuangan dan pajak, auditing, ya itu ada pilihannya seperti itu nanti. Nah, tapi kalau kamu nanti mengambil konsentrasi akuntansi manajemen itu diperdalam ada mata kuliah namanya sustainability report. Jadi kita akan mempelajari bagaimana itu laporan daripada sustainability. Nah, sekarang kita belum sampai mendetail. Ya, jadi hanya sekedar tahu. Ya, jadi apa sih sustainability itu? Nah, biasanya itu praktek untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan itu dilaporkan oleh perusahaannya dalam bentuk yang namanya sustainability report. Nah, mungkin kamu bilang ada juga perusahaan tidak punya sustainability report, dia cuma punya annual report. Nah, itu kayak gimana? Biasanya itu terintegrasi. Ada di dalam annual report-nya. Ya, jadi kegiatan mengenai sustainability-nya itu ada di dalam di annual report-nya. Tapi ada perusahaan yang membedakan antara sustainability report dengan annual report.
Nah, as we know, kalau kita melihat annual report itu kan ada laporan keuangan, di situ ada terkait dengan manajemen resiko, ada terkait dengan yang namanya tata kelola. Jadi kamu lihat di situ kalau kita buka annual report, itu topik-topik materinya itu berhubungan semua dengan akuntansi manajemen resiko. Ya, tata kelola, itu ada kaitannya erat sekali dengan akuntansi manajerial. Ya, bagian daripada konsentrasi akuntansi manajerial itu membahas mengenai tata kelola. Ya, jadi ini kita lihat bahwa kegiatan sustainability yang terkait dengan bisnis itu mengenai kesuksesan dan kegagalan yang sudah dicapai oleh perusahaan itu dilaporkan di dalam SR, Sustainability Report. Nah, SR itu nanti akan dibaca oleh pihak eksternal maupun pihak internal. Dibaca maksudnya bukan cuma sekedar begitu saja, tapi ini memberikan informasi sejauh mana perusahaan itu sudah melakukan atau mengaplikasikan sustainability ya dalam bisnis atau usahanya. Yang bagusnya memang sustainability report itu dibedakan dengan annual report. Ya, bisnis yang berkelanjutan itu di sini diisukan di dalam yang namanya rantai nilai. Tadi kan dibilang bahwa bisnis sustainability itu praktek untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi suatu organisasi. Ya, jangka panjang, dia tidak hanya jangka pendek. Nah, ini ada yang namanya mengeksplorasi, memproduksi rock diamond sales, cutting, polishing, and manufacturing sama brand sama retail. Ini diambil contoh ilustrasi bagaimana bisnis yang berkelanjutan itu menciptakan yang namanya rantai nilai. Ini dia ambil dari perusahaan diamond. Ya, De Beers nih contohnya nih. The Beers value chain spans from research and development exploration. Ini contohnya ditemukan pada tahun 1888. De Beers is one of the world's best known diamond companies. Ya, terkenal ya De Beers tuh. De Beers extract or recovers the majority of its diamonds from Botswana, South Africa, Canada, and Namibia. Nah, exhibit 13.3 display a variety of De Beers various business sustainability issues, both threats and opportunity. Jadi termasuk di dalamnya adalah ancaman maupun peluang. Jadi di sini diceritakan apa isu-isu yang penting, sejumlah isu penting terkait dengan bisnis yang berkelanjutan bagi perusahaan De Beers, termasuk di dalamnya ancaman sama peluang. Ancaman sama peluang ini masuk bagian daripada isu-isu terkait dengan sustainability. Di mana kalau perusahaan itu harus tahu apa yang menjadi ancaman sama peluang. Ancaman biasanya kompetitor. Peluang apa? Pangsa pasar yang masih bisa diraih. Nah, di mana threat sama opportunities ini akan diperoleh begitu dia melakukan yang namanya analisa eksternal. Nah, analisa eksternal ini penting untuk perusahaan membuat atau memformulasikan strategi. As we know, strategi itu merupakan formulasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ya, jadi bagaimana perusahaan bisa mengetahui apa yang menjadi ancaman dengan peluang? Dia melakukan yang namanya analisa eksternal, melihat keluar. Nah, kita lanjut dari kasus De Beers ini. De Beers value chain spans from research and development exploration. Example, the positive and negative political, economic, and social impacts that occur as a result of the countries where De Beers chooses to explore for diamonds. Ya, jadi dia berlian, perusahaan berlian di sini. Di sini
hal-hal yang berbau positif dan negatif, politik, ekonomi, dan sosial memberikan dampak ya terhadap hasil daripada negara di mana si De Beers itu memilih untuk mengeksplorasi berlian dari negara-negara tersebut. Through customer service brands or retail, changes in De Beers reputation for exclusivity and quality resulting from the prices it charges and the retail establishment it uses to sell its diamond. Jadi kita lihat di sini bagaimana si De Beers itu menciptakan suatu bisnis yang berkelanjutan lewat yang namanya rantai nilai. Dia perusahaan berlian itu yang dieksplorasi butuh diolah. Ya, mencari berlian dieksplorasi berarti kan harus ada sumber. Sumbernya tadi dikatakan dia mencari ke berbagai negara. Nah, sudah dieksplorasi, kita tahu berlian itu nggak main dijual begitu aja. Ya, dia diolah dulu. Nah, ini ada penjelasannya bagaimana melakukan eksplorasi sampai akhirnya dijual. Proses cutting, polishing, and manufacturing. Proses berlian itu dijadikan sampai dia jadi perhiasan, memiliki keindahan, sehingga menciptakan yang namanya nilai bagi penggunanya. Ada orang kalau diproses untuk menjadikan dia bagus, lebih baik, ya mempunyai karakter, dan masa depan yang lebih baik, proses yang harus dia tempuh itu lewat berbagai ujian, kesulitan tentunya. Nah, kesulitan dan ujian yang dihadapi itu membuat apa? Nantinya akhirnya hasil outputnya itu bagus. Jangan kesulitan atau pembentukan itu dicari sendiri. Ya, maksudnya dicari sendiri seperti apa? Oh, dia sengaja terjebak dalam hal-hal yang tidak baik, merugikan diri sendiri. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ujian yang terbentuk itu lewat apa? Upaya yang dia lakukan untuk menjadi lebih baik. Untuk hari depan yang lebih baik. Nah, berlian ini begitu dia. Dieksplorasi sama perusahaan, ya. Dia ditempa sedemikian, ya, supaya jadi indah, jadi baik, dapat dijual. Yang memberikan nilai tambah bagi penggunanya, ya. Nah, ditempanya itu tentunya dengan susah payah, sama seperti hanya manusia kan. Kalau dia biasa enak-enak terus, nanti ujung-ujungnya seperti apa. Tapi karena tempaan, karena hal-hal kesulitan yang dia hadapin, ya yang dia hadapin maksudnya, ya bukan dia lari. Nah, itu membuat dia menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi. Nah, ini contoh bahwa perusahaan ini berupaya untuk menciptakan yang namanya bisnis yang berkelanjutan. Nah, dengan ilustrasi De Beers itu, di sini bahwa bisnis yang berkelanjutan itu membutuhkan pemikiran dari pihak manajemen, ya, dan sejumlah pihak-pihak stakeholder yang berkepentingan mengenai ancaman dan peluang. Nah, ini terkait dengan keputusan penting yang perlu diambil di dalam perusahaan. Nah, apa peranan daripada akuntansi manajemen di dalam siklus bisnis yang berkelanjutan? Ya, jadi kita lihat bahwa akuntansi manajemen itu bukan hanya sekedar secara teknikal saja memberikan informasi-informasi yang bersifat finansial. Ya, yang memberikan berapa cost of production, berapa manufacturing cost. Tapi dia berperan di dalam siklus yang daripada bisnis yang berkelanjutan. Nah, kita lihat bahwa suatu bisnis atau usaha itu harus dibuat berkelanjutan sehingga bisa memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Ya, dia bisa sustain, dia bisa berkelanjutan, dia bisa kuat. Nah, itu apa yang kita lihat ya? Hal-hal apa, elemen-elemen apa yang terkait di sini? Biasanya untuk mencapai tujuannya perusahaan itu memiliki strategi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa strategi itu diperlukan untuk mencapai goal atau tujuan secara menyeluruh. Ya, bedakan antara objektif dengan goal. When we talk about
goal itu lebih luas daripada objektif. Goal itu meliputi tujuan perusahaan secara menyeluruh. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana dari strategi itu stakeholder engagement. Ya, apa sih peranan daripada stakeholder dengan adanya strategi yang diformulasikan atau ditetapkan oleh perusahaan. Ya, bagaimana peranan daripada employee? Employee itu bagian daripada stakeholder. Ingat ya, stakeholder beda dengan stockholder. Stockholder is apart from stakeholder. Ya, stockholder is apart from stakeholder. Management is apart from stakeholder. Jadi ketika kita bicara mengenai stakeholder itu luas sekali. Pihak yang berkepentingan, banyak orang atau banyak pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Kenapa dikatakan employee itu pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan? Dia bekerja, berkontribusi di dalam perusahaan tersebut. Dia mendapatkan income, ya. Makanya dikatakan berkepentingan. Kalau terjadi sesuatu kepada perusahaan itu akan mempengaruhi si employee tersebut. Oh, dia mungkin bisa cari kerja lagi, ya mungkin. Ya, tapi kalau dia udah cukup lama di dalam suatu perusahaan, nah, bagaimana nanti kalau seandainya perusahaan itu tidak sustain? Ya, maka itu kita lihat dengan adanya strategi bagaimana keterlibatan atau keterkaitan si stakeholder yang ada berkepentingannya. Nah, pada waktu strategi itu diimplementasikan, dijalankan, pasti ada yang namanya resiko. Resiko itu bisa terjadi, bisa tidak. Nah, seandainya resiko itu terjadi, bagaimana perusahaan memanage resiko tersebut dengan asumsi apa? Supaya jika resiko itu terjadi, dampaknya itu dapat diminimalisasi. Atau resiko itu bisa nggak dihindari. Lalu, dengan adanya strategi yang dijalankan, lalu ada resiko yang dihadapi, dengan resiko yang mungkin terjadi, perusahaan harus menyiapkan namanya manajemen resiko. Di dalam manajemen resiko itu ada yang namanya pengukuran resiko. Ya, pengukuran, mengidentifikasi resiko, lalu bagaimana? How to mitigate the risks. Nah, setelah itu, baru kemudian akan dilakukan penilaian. Pengukuran. Penilaian apa? Mengenai kinerja. Bagaimana kinerja perusahaan? Dari strategi yang sudah dijalankan, yang diimplementasikan, apa keberhasilannya yang diperoleh, apa kegagalannya, apa kendalanya, maka dilakukan namanya pengukuran daripada kinerja perusahaan. Mungkin kalau kamu secara anual ada pengukuran kinerja perorangan di perusahaan kamu, kepentingannya untuk kenaikan gaji atau untuk bonus. Ternyata perusahaan itu sebagai suatu business entity, dia harus dinilai kinerjanya. Kenapa begitu? Karena ini bicara mengenai performance measurement is a part daripada business sustainability. Kalau tidak pernah dilakukan penilaian, bagaimana dia bisa mengetahui apa yang menjadi keberhasilan, apa yang menjadi kegagalan, apa yang masih harus dilakukan perbaikan. Nah, semuanya itu nanti disampaikan, dituangkan dalam laporan yang namanya sustainability report. Kalau di dalam akuntansi keuangan, kegiatan keuangan, hal-hal yang terkait dengan proses pelaporannya itu dituangkan dalam yang namanya financial report, laporan keuangan. Dia ada income statement, ada SOFP, ya statement of financial position or we call as balance sheet. Lalu ada lagi yang namanya cash flow, ya. Nah, ini kalau sustainability reporting itu terkait dengan bagaimana bisnis sustainability-nya. Nah, itu semua tadi yang sudah dari awal itu dituangkan di dalam laporan sustainability. Lalu laporan sustainability itu bagaimana? Apakah perusahaan cuma istilahnya bilang yang bagus-bagus aja padahal dia tidak melakukan itu? Ya, sepertinya perusahaan ini sustain, sepertinya dia aware dengan bisnis sustainability. Taunya dari mana? Dilihat dari laporan sustainability-nya. Gitu. Itu salah nggak? Nggak salah. Cuma laporan
sustainability itu perlu di-assure, perlu dinilai. Kalau di dalam laporan keuangan, financial statement, untuk meyakinkan laporan keuangan yang udah dibuat perusahaan itu sesuai dengan prinsip akuntansinya, itu diaudit oleh external auditor, oleh auditor. Ya, diaudit. Audited financial statement. Ya, jadi laporan keuangan yang udah disiapkan, dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, itu diaudit. Jadi audit itu dia mundur ya. Laporan keuangan udah ada di audit. Benar nggak nih laporan keuangan ini wajar tanpa pengecualian? Nah, ini sustainability reporting juga di-assure, di audit. Namanya sustainability assurance. Bagaimana bisa tahu laporan sustainability-nya ini dibuat benar-benar dijalankan kalau nggak di-assure? Ya, cuma untuk di Indonesia, sustainability assurance ini masih minim. Tidak seperti di luar negeri. Ya, karena bicara mengenai sustainability report itu hal yang penting. Nggak hanya laporan keuangan yang penting, tapi laporan daripada sustainability itu penting. Dan untuk memastikan kewajarannya, keabsahannya, maka butuh assurance. Inilah yang namanya sustainability assurance. Nah, sustainability report ini peluangnya masih banyak. Maksudnya peluang apa? Untuk posisi yang terkait dengan pembuatan laporan keuangan ini. Nah, pembuatan laporan sustainability ini masih merupakan opportunity ya untuk lulusan daripada akuntansi. Gitu. Makanya disitulah dikatakan peranan daripada akuntansi manajemen di dalam siklus bisnis yang berkelanjutan. Nah, strategi saya tadi sudah sampaikan ya. Business sustainability begins first and foremost with the company strategy. Jadi, bisnis yang berkelanjutan itu dimulai pertama-tama dengan adanya strategi perusahaan. Ya. Memilih strategi perusahaan itu merupakan keputusan penting. Biasanya strategi perusahaan itu disiapkan atau dibuat oleh CEO. Nah, mungkin bahkan lebih penting daripada memilih strategi yang terbaik, itu adalah mengimplementasikan strategi yang sudah dipilih dengan cara yang efektif. Jadi strategi yang sudah dipilih itu harus diimplementasikan. Jangan cuma sekedar jadi wacana, tidak diimplementasikan. Strategi yang efektif diimplementasikan itu membutuhkan pihak manajemen untuk membuat yang namanya orientasi daripada bisnis sustainability. Ya, apa keputusan-keputusan yang dapat mensupport daripada konflik yang harus dihadapi dengan adanya strategi tersebut. Ya, jadi strategi yang efektif itu diimplementasikan membutuhkan pengaturan daripada pihak manajemen untuk membuat ya keberlanjutan bisnis mengenai orientasi yang mendukung. Orientasi apa yang mendukung keputusan yang sudah diambil? Ya, keputusan-keputusan terkait dengan strategi-strategi tersebut tentunya. Daripada hanya mempertimbangkan yang namanya konflik yang akan dihadapi dengan adanya strategi tersebut. Nah, bagaimana ini keterlibatan daripada stakeholder? Stakeholder itu bisa berbentuk individu atau kelompok yang akan mempengaruhi ya strategi yang sudah diambil perusahaan. Nah, stakeholder ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai strateginya. Kenapa bisa begitu? Lah iya, karena dalam stakeholder ada manajemen, ada employee, ya, ada customer. Makanya di sini dikatakan stakeholder adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai strateginya. Atau dengan kata lain, hubungan antara pihak stakeholder yang berkepentingan, stakeholder kunci daripada perusahaan itu ada dua cara, ya. Nah, di sini stakeholder ini tadi udah saya sebutkan investor, kreditor, customer, employee, regulator. Regulator itu bisa government ya, pemerintah, supplier, kompetitor dan macam-macam.
Jadi pihak-pihak yang memang berkepentingan. Stakeholder ini terkait dengan proses di mana sebuah organisasi itu mempunyai interaksi dengan pihak manajemennya dan pihak manajemen ini merupakan pihak stakeholder yang penting. Nah, keterlibatan atau keterkaitan stakeholder ini beraneka ragam, ya, yang dari yang secara formal, dari yang secara informal, secara reguler, interaksi yang terstruktur di mana kedua pihak itu saling bertukar informasi dan data, ya, mengenai kinerja satu dengan yang lainnya. Nah, di sini akuntan manajerial mempunyai peranan yang penting di dalam mengkuantifikasi ekspektasi daripada stakeholder mengenai organisasi atau perusahaan dan mengestimasi, ya, mengestimasi di mana ekspektasi tersebut dapat memberikan dampak, baik dampak positif ataupun negatif bagi earning atau pendapatan perusahaan di masa yang akan datang, cash flow, atau pengukuran kinerja lainnya yang penting bagi suatu organisasi. Jadi maksudnya apa? Akuntan manajemen itu dari sekian banyak hal-hal yang terkumpul atau terinformasi ini terkait dengan stakeholder ini dapat dikuantifikasi oleh si pihak manajemen. Ya maksudnya apa? Oh, dengan jumlah income yang sekarang sekian, dengan jumlah vendor yang sekian. Nah, itu kira-kira future earning-nya, pendapatan perusahaan di masa depan itu akan seperti apa? Apakah akan decrease atau increase? Apakah akan memungkinkan lagi nanti dibangun istilahnya perwakilan selain di negara asal perusahaan tersebut? Ya, karena kan bicara mengenai perluasan dan ekspektasi di masa yang akan datang. Nah, itu peranan penting daripada si akuntan manajemen. Dia mengkuantifikasi ya dari informasi-informasi data mengenai sustainability perusahaan tersebut. Jadi kita membayangkan bahwa akuntan manajemen ini bukan hanya sekedar tahu mengenai laporan keuangan maupun standarnya, ya. Tapi dia lebih luas lagi. Dia bisa memberikan informasi baik secara finansial maupun non-finansial. Karena informasi yang bersifat non-finansial itu nanti dengan sendirinya akan mendukung hal-hal yang berbau finansial. Nah, kalau dia tidak sustain, kalau dia tidak berkembang, bagaimana nanti ke depannya? Bagaimana dia bisa menghasilkan generate income? Bagaimana dia bisa terus sustain menghasilkan generate income sehingga pihak stakeholder yang menggantungkan kepada perusahaan ini, ya entah itu menggantungkan hidupnya, menggantungkan pendapatannya, menggantungkan penerimaan pajaknya untuk si regulator. Nah, itu makanya di sini di dalam bisnis sustainability itu peran daripada si akuntan manajemen untuk mentranslate atau mengkuantifikasi ya forecast untuk future earning bagi perusahaan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara stakeholder dan strategi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa stakeholder ini itu dia memang istilahnya involve ya terkait dengan strategi. Karena strategi yang sudah diformulasikan, yang sudah dibuat oleh pihak manajemen, itu harus dijalankan. Nah, menjalankannya ini butuh dukungan daripada stakeholder. Siapa itu? Ya si supplier juga. Kok supplier bisa terkait dengan strategi? Lah, kalau dia kasih barang-barang yang bagus, input yang bagus, maka nggak mustahil nanti outputnya bagus.
Nah, kita lihat di sini ini 90% customer, 69% government dan regulator, 67% industri, competitor and peers, lalu 51% employee. Lalu partner yang terkait dengan rantai nilai, terkait dengan supply ya, provider atau capital. Respondent who indicated high or very high impact. Jadi responden ini bagian daripada stakeholder. Mana yang memberikan impact paling besar? Ternyata kalau dilihat dari survei yang sudah dilakukan, 90% itu dari customer atau klien. Of course. Dia yang membeli produk, dia yang menggunakan jasa daripada perusahaan. Makanya kan ada pepatah mengatakan pembeli adalah raja. Ya kalau nggak ada customer, bagaimana generate revenue? Bagaimana generate income? Government and regulator. Government and regulator ini sebagai pihak outside. Tapi dia bagian daripada stakeholder. Nah, ini berapa persentase dampaknya terhadap perusahaan, terhadap business sustainability? Itu 69%. Tapi cukup besar, di atas 50% ya. Dia membuat aturan, aturannya yang mensupport. Ya, aturannya yang bisa membuat bisnis itu sustain. Makanya kita lihat sekarang kan ada yang namanya bisnis sustainable finance, keuangan berkelanjutan dikeluarkan oleh OJK ya, melalui POJK nomor 51 tahun 2017. Ya, bahwa perusahaan harus mengupayakan melakukan yang namanya keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan is apart from sustainability. Itu regulator keluarkan aturannya, itu kan untuk mengencourage. Ya, aturan untuk mengencourage sustainability itu dia harus keluarkan. Ya, bukannya bikin malah bukannya sustainability, malah kan nggak seperti itu. Makanya dia punya peran. Ya, tetap kalau misalnya di bank kan ada yang namanya tuh dilakukan ini ya, audit oleh OJK. Melihat apakah patuh, comply atau enggak itu bank. Karena di dalam bank itu dalam mengelola kan butuh trust atau kepercayaan. Uang-uang nasabahnya di situ. Ya. Nah, itu sebagai regulator mempunyai peranan yang penting. Manajemen resiko, stakeholder itu akan concern mengenai pemikiran resiko dan peluang yang akan dihadapi oleh organisasi. Nah ini di sini kita lihat that either help or hurt its ability to achieve its selected strategy. For example, stakeholder concern equal organization risk sama opportunity. Jadi stakeholder itu akan concern mengenai resiko maupun peluang. Nah, resiko ini karena dia concern dengan resiko, how to manage the risks. Makanya muncullah yang namanya manajemen resiko perusahaan, enterprise risk management. Nah, itu untuk mengkhususkan jika seandainya perusahaan has to face with the risks. What will the company do? Macam-macam, ada yang terima, ada yang upayakan supaya resikonya itu kalau seandainya terjadi dampaknya diminimalisasi. Nah, itu kan terkait dengan manajemen resiko. Ya namanya bisnis pasti ada resiko. Nah, ini proses keterlibatan stakeholder yang efektif itu secara ekstrim akan menolong atau membantu mengidentifikasi ya apa yang menjadi concern daripada stakeholder dan dia berupaya mengenal atau mengakui resiko dan peluang yang akan dihadapi organisasi lebih cepat
daripada dia tidak melakukan hal tersebut. Ya, jadi dia harus menghadapi resiko dan dia juga masih bisa memperoleh peluang. Nah, dia itu harus merespon cepat terhadap resiko dan peluang yang akan dihadapi oleh perusahaan. Nah, untuk investor dan pihak stakeholder penting lainnya, pengukuran finansial seperti future cash flow dan earning itu biasanya dilakukan secara ultimat dengan melakukan pengukuran secara tepat untuk mengevaluasi keefektifan di mana manajer membuat keputusan terkait dengan sejumlah hal tersebut, dan ini biasanya akan muncul ya konflik. Nah, itu yang merupakan concern daripada si stakeholder. Nah, organisasi mempunyai keterbatasan sumber daya dan karena itu tidak dapat membiarkan semua stakeholder itu terlibat terlalu jauh di setiap waktu, ya. Jadi ada keterbatasan sumber daya. Nah, di sini dikatakan bahwa bisnis yang berkelanjutan itu merupakan hal yang bernilai penting karena dengan adanya bisnis yang berkelanjutan itu meningkatkan pengambilan keputusan melalui pemahaman daripada pihak manajer. Pemahaman mengenai apa? Ya, pemahaman mengenai sejumlah keputusan terkait dengan resiko maupun peluang. Ya, jadi maksudnya apa? Setiap keputusan yang diambil itu akan ada resiko sama peluang. Nah, dengan adanya bisnis sustainability ini merupakan sesuatu hal yang bernilai, bermanfaat karena meningkatkan pengambilan keputusan. Ya, melalui apa? Pemahaman pihak manajer. Ya, memberikan pemahaman kepada pihak manajer mengenai bagaimana ya sejumlah keputusan itu akan mendapatkan resiko dan peluang. Ya, jadi dengan adanya bisnis sustainability itu memberikan pemahaman atau insight kepada pihak manajer untuk memahami itu. Bahwa dari strategi yang diambil, dari strategi yang sudah ditetapkan, ya perusahaan akan menghadapi yang namanya resiko dan peluang. Nah, ini kita lihat di sini ada materiality matrix ya terkait dengan manfaat dan pengaruhnya kesuksesan bisnis terhadap stakeholder dan kesuksesan bisnis. Ya, itu kita lihat dari matriks ini, kita dapat menentukan apakah influence on business suksesnya itu low, medium, atau high. Ya, lalu bagaimana kepentingannya terhadap stakeholder itu dari sumbu Y-nya, sumbu vertikalnya. Nah, CSR ini Corporate Sustainability Reporting. Jadi, tadi dikatakan bahwa sustainability itu ada yang namanya laporan. Ya, ini CSR-nya bukan corporate social responsibility. Ada kan CSR, corporate social responsibility. Ini corporate sustainability reporting itu menunjukkan pengungkapan kepada publik secara voluntary. Ya, jadi belum mandatory. Ya, voluntary mengenai informasi yang bersifat kuali maupun kuanti. Nah, biasanya kalau kuantitatif itu terkait dengan angka-angka, ya. Kalau kualitatif sebaliknya. Nah, jadi
Corporate Sustainability Report itu menunjukkan mengenai pengungkapan kepada publik ya, secara mandatori dari informasi yang bersifat kuanti maupun kuali. Mengenai kinerja daripada sebuah perusahaan atau organisasi ya dari satu atau lebih ya dimensi finansial maupun non-finansial. Jadi laporan sustainability itu sekarang ini masih voluntary. Kalau dia sudah mandatori itu wajib. Jadi kalau yang namanya voluntary kan ngerti kan sukarela. Makanya ada perusahaan masih ada gitu ya yang belum membuat corporate sustainability reporting ataupun ada tapi dia terintegrasi dengan annual report. Nah, di dalamnya itu di dalam corporate sustainability reporting itu mendisclose, mengungkapkan informasi yang bersifat finansial maupun non-finansial. Makanya kalau bicara mengenai sustainability reporting itu ada 3 elemennya. 3 people, profit, planet. Jadi di dalam situ ada dimensi mengenai ekonomi. Hal-hal yang bersifat kuanti. Sosial, ya hal yang bersifat sosial. Pilar yang berikutnya adalah sosial, diungkapkan di dalam sustainability report. Lalu yang terkait dengan environment, apakah perusahaan itu sebagai salah satu organisasi yang berorientasi bisnis hanya memikirkan hal-hal yang finansial aja, tapi dia tidak peduli terhadap lingkungan. Di satu sisi misalnya bisnisnya itu padahal mengeksploitasi alam, contohnya tambang, ya. Tapi mana kepedulian dia? Nah, itu dia ungkapkan di situ, apa yang dia lakukan, hal apa. Kalau perusahaan itu terkait dengan yang namanya limbah, yang dihasilkan, bagaimana cara dia mengelola limbah, sehingga meminimalisasi dampak daripada limbah tersebut. Sekarang kan kita lihat ada yang namanya carbon emission disclosure, ya pengungkapan daripada carbon emission. Nah, ini karena apa carbon emission? Misalnya suatu perusahaan, dia ada kegiatan proses produksinya, bagaimana emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatannya itu. Nah, itu kan ada pengungkapannya ya. Nah, itu kita lihat bahwa sekarang ini diciptakan sedemikian rupa untuk kepedulian terhadap lingkungan, ya environment. Bahwa organisasi atau perusahaan sebagai suatu business oriented enterprise, dia tidak hanya melulu pikirin profit, tapi harus ada keseimbangan kalau dia mau sustain. Kan bicaranya mengenai value atau jangka panjang. Nah, ini hal-hal yang menarik yang topiknya masih perlu dikaji ulang. Ya, dikaji ulang, dikembangkan, terutama nanti kalau kamu tugas-tugas akhir. Nah, itu banyak penelitian yang menarik terkait dengan sustainability ini. Apa sih faktor-faktor yang akan mempengaruhi sustainability itu dieksplor, ya. Lalu kita kuantitatifkan, kita buat empirisnya. Nah, kita lihat pertumbuhan yang cepat dari perusahaan dalam dia membuat corporate sustainability reporting sejak itu dibuat jadi suatu laporan. Ya, jadi sebuah laporan itu terus berkembang, semakin banyak perusahaan yang membuat sustainability report. Yang di dalamnya itu melaporkan bagaimana mengenai keberlanjutan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ya, terus berkembang. Nah, ini ya, adopsi yang secara yang meluas daripada laporan sustainability perusahaan di sejumlah industri, ya. Nah, ini tadi
Sustainability report itu dibuat, harus di-assure sustainability report-nya. Itu memverifikasi yang dilakukan oleh pihak eksternal atau independen. Jadi yang biar kamu gampang itu kayak laporan keuangan diaudit oleh pihak independen, eksternal auditor. Ya, bukan oleh perusahaan itu sendiri. Kalau kita menilai hasil kerja kita sendiri pasti kita bilang bagus dong, ya. Yang nilai orang independen. Menyediakan konten daripada penilaian laporan keberlanjutan perusahaan, ya si pihak eksternal itu. Nah, untuk menilai laporan keberlanjutan itu untuk mengassure-nya, maka itu si perusahaan harus menyiapkan laporan sustainability-nya. Nanti di-assure baru. Kalau nggak ada laporan sustainability-nya bagaimana mau dinilai? Nah, tapi banyak negara itu belum melakukan assurance atau penilaian terhadap sustainability report, ya. Jadi masih sedikit sekali negara-negara yang mewajibkan laporan sustainability-nya itu di-assure. Ya belum menjadi sesuatu yang bersifat mandatory masalah assurance-nya ya, tapi untuk pembuatan laporan sustainability-nya itu sudah semakin banyak tadi kita lihat di grafiknya. Nah, kita lihat manfaat yang paling signifikan dengan laporan keberlanjutan yang dilakukan assurance ya oleh pihak ketiga, pihak independen ketiga. Nah, dengan adanya assurance ini atau penilaian ini itu dapat meningkatkan apa? Kepercayaan daripada pihak-pihak eksternal stakeholder mengenai ya keabsahan atau keakuratan daripada isi laporan tersebut. Jadi laporan itu, kalau nggak di-assure, alah belum tentu itu sebenarnya dilakukan. Belum itu bagus itu kan dia buat sendiri. Siapa yang tahu dia lakukan itu atau tidak kalau nggak di-assure. Tapi dengan adanya assurance itu meningkatkan kepercayaan pihak eksternal yang menggunakan laporan tersebut karena sudah di-assure. Sama kayak laporan keuangan yang sudah diaudit. Itu meningkatkan kepercayaan pengguna daripada laporan keuangan tersebut. Ya, bahwa laporan keuangan tersebut sudah disusun dan dibuat sesuai dengan persyaratan PSAK, ya standar akuntansi yang berlaku. Nah, dengan kata lain, orang-orang akan lebih menyukai atau mempercayai informasi daripada laporan sustainability itu baik secara kualitatif maupun kuantitatif jika sudah dilakukan verifikasi oleh pihak yang independen. Yang nggak ada hubungannya dengan organisasi tersebut. Karena dia independen di luar organisasi. Nah, ini kita lihat ya pertumbuhan penilaian daripada laporan sustainability ya dari tahun ke tahun condong meningkat. Tapi tadi kebanyakan banyak negara yang belum mewajibkan untuk laporan sustainability-nya itu dilakukan assurance. Nah, kita lihat tantangan ya atau challenge untuk mengkomunikasikan bisnis yang berkelanjutan bagi sebuah organisasi. Jadi sebuah perusahaan itu dapat memperoleh manfaat yang signifikan, ya. Manfaat signifikan itu sebagai suatu hasil dari dia mengkomunikasikan mengenai keberlanjutan perusahaan dia, ya. Nah, manfaat apa yang diperoleh bagi sebuah perusahaan dengan dia menginformasikan mengenai bisnis sustainability-nya.
Nah, bisnis sustainability ini kan dituangkan, dilaporkan dalam sustainability report. Tapi sustainability report-nya nggak di-assure. Makanya nanti kepercayaannya itu masih ragu ya, agak-agak ragu, ngeri-ngeri sedap lah. Ini bener nggak? Karena kan nggak tahu apa yang dilaporkan itu benar atau tidak kalau nggak di-assure. Nah, apa manfaatnya dengan si perusahaan itu mengkomunikasikan bisnis sustainability-nya? Nah, dia akan lebih efektif. Lebih efektif apa meng-capture modal dari investor. Lalu dia akan lebih aman dengan melakukan cost borrowing yang lebih rendah. Ya, jadi cost of borrowing-nya kalau dia pinjam uang itu jadi lebih rendah karena dianggap dari bisnis sustainability-nya bagaimana kira-kira resiko dan keberlanjutan perusahaan tersebut. Nah, di sini dia akan melakukan attraction and retaining better employee. Jadi karyawan-karyawan yang lebih baik, ya. Nah, dia akan bisa melakukan kerjasama dengan supplier-supplier yang mempunyai kualitas barang yang bagus. Nah, kemudian di sini dia juga akan menerima perlakuan-perlakuan yang baik dari pihak regulator dan pembuat undang-undang. Karena apa? Dianggap dia sustain. Bisnisnya sustain, bagus, dia kuat gitu ya, tangguh bisnisnya. Nah, itu sudah dibuktikan, sudah dilaporkan di dalam laporannya. Lalu kemudian apa? Dia akan mendapatkan perlakuan yang welcome dari komunitas lokal di mana perusahaan itu beroperasi. Kenapa begitu? Kok dia bisa dapat treatment yang baik dari komunitas di mana perusahaan itu beroperasi? Ya iya, karena dianggap dengan dia membuat atau melaporkan bisnis sustainability-nya, dia tidak hanya melulu profit oriented, tidak hanya mempertimbangkan atau mengconsider mengenai sisi ekonomi saja. Tapi ada keseimbangan antara kepeduliannya terhadap lingkungan maupun sosial. Nah, itu bukan cuma sekedar tulisan aja, tapi realisasinya kan bisa dilihat, dirasakan oleh komunitas lokal yang ada. Benar nggak sih seperti itu? Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Manajemen biaya kualitas. Ya, ini topik yang penting terkait dengan akuntansi manajemen. Ya, manajemen biaya kualitas. Jadi, produk atau jasa yang berkualitas. Kenapa produk dan jasa? Karena nggak semua perusahaan hanya create produk. Ada perusahaan yang only deliver service to its customer. Jadi produk yang berkualitas atau service atau jasa yang berkualitas itu adalah salah satu yang diharapkan dapat memenuhi atau melebihi ekspektasi daripada pelanggan. Tentunya pelanggan mau produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan itu berkualitas baik. Jadi customer itu berharap sebuah produk itu akan dapat reliable, tahan lama, ya reliable itu sesuai, tahan lama, dan cocok digunakan untuk keperluannya secara baik. Jadi dengan kata lain, si customer berharap produknya itu sesuai dengan spesifikasi yang diceritakan, ya bukan abal-abal. Nah, itu kan bicara mengenai kualitas. Jadi pihak ekspert mengatakan bahwa kualitas itu tidak bisa dibohongi.
Jadi kualitas itu merupakan sesuatu hal yang penting di dalam kegiatan operasional perusahaan, ya. Bagaimana produk yang berkualitas? Produk yang berkualitas itu dia produknya tahan lama, produknya itu sesuai manfaatnya, penggunaannya. Ya, jadi dia dapat digunakan sebagaimana fungsi yang sesungguhnya. Dan dia juga tahan lama dan cocok. Ya, dapat memberikan atau menjawab kebutuhan daripada customer atau penggunanya. Nah, kita lihat. Conformance is the basis for defining what is meant by a non-conforming or defective product. Jadi, produk yang konform itu adalah produk yang sesuai dengan standar perusahaan. Yang jika diberikan kepada customer, itu akan memberikan yang namanya customer satisfaction. Nah, tapi apabila produknya itu non-conforming, dari suatu proses produksi, produknya itu defect. Nah, produk defect ini biasanya dilakukan inspeksi, jangan sampai dia itu sampai ke tangan pelanggan. A defective product is one that does not conform to specification. Zero defect means that all products conform to specification. Jadi maksudnya apa? Kalau dari kegiatan produksi ada produk yang defect. Ada juga produk yang tidak defect, tidak ada yang gagal, ya. Berarti apa? Semua produk itu sesuai spesifikasinya dengan standar perusahaan. Kalau ada yang defect, berarti ada produk yang tidak sesuai dengan standar spesifikasi perusahaan. Nah, untuk menghasilkan produk yang berkualitas, itu butuh yang namanya cost of quality. Apa itu cost of quality? Biaya yang ada karena kualitas itu jelek. Kualitas produknya jelek. Sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya karena kualitas produknya jelek. Nah, kenapa kualitas produknya bisa jelek? Banyak faktor. Mungkin aja material yang digunakan kurang bagus. Terus apa lagi? Bisnis internalnya, bagaimana proses internal di dalam perusahaan. Bisa jadi equipment yang digunakan itu sudah tidak eligible, harus diganti. Nah, itu banyak faktor, ya. Nah, quality cost ini merupakan hal yang substansi di dalam ukuran dan sumber daripada penghematan yang signifikan jika di-manage secara efektif. Ya, jadi biaya kualitas ini merupakan substansi hal yang mendasar terkait dengan ukuran dan sumber daripada penghematan yang signifikan, ya, jika dapat diatur secara efektif. Meningkatkan kualitas itu sama saja dengan meningkatkan pangsa pasar dan penjualan. Nah, itu dia. Kalau bicara mengenai kualitas baik, pasti nanti ujung-ujungnya penjualan mengikuti juga naik. Kalau orang bilang sekarang UUD. Penjualan naik, maka market share juga meningkat. Dengan demikian nanti akan secara simultan menurunkan biaya. Kualitas bagus, pangsa pasar meningkat, maka akan terjadi yang namanya efficient decreasing cost. Kenapa begitu? Tidak banyak produk yang zero. Tidak banyak yang harus di-rework. Rework membutuhkan additional cost. Sejumlah kualitas yang berhubungan dengan aktivitas, di mana itu mengkonsumsi sumber daya yang dapat ditentukan level daripada kualitas yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Nah, biaya kualitas ini jika digolongkan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu control cost sama failure cost. Apa itu control cost?
Ya, jadi control cost itu adalah biaya yang dikeluarkan, dia bagian daripada biaya kualitas, biaya yang dikeluarkan untuk preventif atau mendeteksi kualitas yang buruk, kualitas yang jelek. Nah, biaya ini terjadi karena adanya kualitas yang buruk yang dari produk perusahaan tersebut. Nah, control cost ini itu dapat dibagi lagi menjadi prevention dan appraisal. Ya, jadi control cost itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Ya, tadi kan kalau control cost itu kan bagian daripada quality cost. Nah, control cost ini dapat dibagi lagi menjadi prevention cost dan appraisal cost. Jadi biaya yang dapat dikendalikan control cost ini, apa yang dimaksud dengan prevention cost itu terjadi untuk mempreventif biaya kualitas yang buruk dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika prevention cost meningkat, maka kemungkinan itu diharapkan biaya atau biaya kegagalannya itu menurun. Ya, jadi kalau prevention cost-nya increase, itu biasanya diharapkan biaya kegagalannya itu akan menurun. Contoh daripada prevention cost itu apa? Ya, di sini dikatakan ada quality engineering, quality training program, quality planning, dan sebagainya. Jadi lebih kepada ini preventif, biaya preventif. Ya, biaya preventif untuk mencegah poor quality. Kelompok yang berikutnya, ini appraisal cost. Jadi control cost dibagi menjadi prevention sama appraisal. Nah, apa itu appraisal cost? Itu terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, udah conform belum ya dengan standar perusahaan. Tujuan utama daripada fungsi appraisal ini itu untuk melindungi, memprevent ya, barang tidak sesuai dengan standar sebelum diantar ke customer. Mana yang termasuk contoh appraisal cost? Menginspeksi dan melakukan pengujian dari bahan baku. Inspeksi packaging. Lalu mengadakan pengawasan terhadap aktivitas appraisal. Penerimaan produk dan sebagainya, itu contohnya. Jadi kita lihat sekarang bahwa control cost ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu prevention sama appraisal. Preventif lebih ke arah pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Contohnya apa? Dia memberikan training kepada karyawannya. Ya, karyawan-karyawan yang terkait dengan proses produksi, karyawan yang terkait dengan proses inspeksi dikasih training supaya mereka dapat melakukan job desk-nya dengan baik. Nah, berikutnya failure cost. Failure cost ini bagian daripada quality cost juga. Failure cost itu cost yang terjadi karena produk atau jasa yang diproduksi tidak sesuai dengan spesifikasi. Loh, apa bedanya kalau gitu dengan si control cost? Kalau control cost itu lebih kepada produknya sebelum jadi. Sebelum jadi produknya itu di-prevent dulu. Jangan sampai nanti dia jadi nggak sesuai dengan standar. Nah, kalau ini adalah cost incurred because product or services are produced that not conform to specification. Nah, apa failure cost ini dibagi 2, internal failure cost maupun external failure cost. Ya, jadi internal failure cost ini terjadi ketika produk atau jasa tidak konform dengan spesifikasi dan ketidakkonformannya ini dideteksi sebelum produk atau barang itu sampai di pelanggan. Jadi
dari proses produksi nih ya. Dia belum diantar ke pelanggan, dia diinspeksi dulu. Oh, ternyata ini produknya cacat, ada yang defect. Jangan diantar dulu ya ke pelanggan. Jadi gagal, produksinya gagal nih. Produknya ternyata produknya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Taunya dari mana? Dilakukan inspeksi. Nah, contoh daripada internal failure cost itu scrap, rework, ya, downtime, reinspection, retesting, and design changes ya. Dari proses produksi dihasilkan ternyata produknya ada yang cacat. Cacat ini bisa di rework atau tidak, ya. Lalu failure cost itu yang kedua eksternal. Ini terjadi ketika produk dan jasa gagal sesuai dengan permintaan atau kepuasan pelanggan. Nah, ini lebih parah, produk udah nyampe ke pelanggan. Ternyata udah tahu sampai ke pelanggan, pelanggannya kaget, dipakai sebentar produknya rusak. Jadi, kalau masih garansi dia bisa minta ganti. Ya, masih masa garansi. Nah, ini nih yang dicegah. Jangan sampai terjadi external failure cost. Padahal sudah ada filternya tadi ya, untuk tidak jadi external failure cost dilakukan dulu inspeksi. Jika diinspeksi ternyata ada yang defect, itu perlukah dia dilakukan pengerjaan ulang lagi. Tapi bisa juga akhirnya dia sampai ke pelanggan itu nggak terdetek. Ya jangan sampai ini yang paling dicegah, karena sudah kalau udah sampai ini akan lebih memberikan dampak negatif buat perusahaan. Mengecewakan customer. Nah, customer sudah melakukan yang namanya pengorbanan di masa ini untuk mendapatkan manfaatnya, tapi dia kecewa. Nanti loyalitasnya akan hilang. Terus apa? Dia kan nanti si perusahaan harus merecall produknya atau memberikan garansi dengan mengganti yang baru. Seperti itu. Ya, jadi ini quality cost ini terkait dengan kualitas produk. Biaya ini dikeluarkan sedemikian rupa untuk mengatasi kualitas produk yang tidak sesuai dengan harapan atau standar perusahaan. Ya, jadi dari dua kelompok besar itu dua kelompok besar terus diterjemahkan menjadi 4, itu yang paling dihindari adalah external failure cost. Kenapa? Jangan sampai external failure cost-nya meningkat terus tiap tahun. Karena kalau external failure cost-nya meningkat terus, selain tidak memberi kepuasan kepada customer, berarti apa di sini? Kontrol kurang baik, prevention-nya kurang baik. Ya, prevention dia nggak prevention sama appraisal-nya itu harus lebih ditingkatkan lagi supaya untuk mengurangi eksternal bahkan internal failure. Seperti itu kira-kira, ya. Nah, ini dia contoh daripada biaya kualitas dari kategorinya, yaitu kan prevention cost, ini contoh-contohnya, ya. Preventif, ini appraisal. Appraisal itu lebih kepada inspeksi bahan baku, karena bibit, bebet, bobot. Bibit yang bagus menghasilkan kualitas yang bagus. Ini dia contoh-contohnya ya. Nah, quality cost ini nggak perlu dipublikasikan secara rinci kepada pihak eksternal. Ini kan untuk keperluan dalam negeri perusahaan, ya, untuk kebutuhan rumah tangganya. Maka ada yang namanya reporting quality cost. Reporting kualitas cost ini nggak kayak laporan keuangan dipublish. Ya, dia hanya untuk kepentingan internal perusahaan. Meningkatkan kualitas dapat meningkatkan nilai perusahaan karena akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Meningkatkan kualitas dapat meningkatkan profit karena ada dua hal tersebut. Meningkatkan permintaan customer dan menurunkan biaya yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa. Menurunkan ini ya, material handling seperti itu. Sistem pelaporan biaya
kualitas. Hal ini penting dan mendasar dan dituntut keseriusan dari pada organisasi untuk meningkatkan dan mengendalikan biaya kualitas. Jadi jangan sampai ini biaya kualitasnya terus meningkat. Berarti apa? Kalau biaya kualitas terus meningkat, ini harus ada hal yang salah. Ya berarti produk-produk yang dihasilkan itu semakin banyak yang tidak konform, non-konform. Ya kenapa begitu, itu harus segera diatasi, direspon. Kalau biaya kualitasnya menurun, berarti semakin ke depan, semakin ke sini, produk yang dihasilkan makin konform. Nah, ini dapat dibuat biaya kualitas untuk melihat bagaimana pergerakan biaya kualitasnya. Ya, berarti biaya kualitas ini akan mencerminkan kualitas produk yang dihasilkan semakin baik atau semakin jelek. Kalau semakin jelek, ini semakin meningkat. Nah, ini ada contoh nih ya, bagaimana menyiapkan laporan biaya kualitas. Auger Company memiliki penjualan 10 juta dolar untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2021. Auger cost of quality are as follow. Nah, ini dia. Biaya-biaya kualitasnya sedemikian rupa. Nah, pertanyaannya, siapkan quality cost report yang mengklasifikasikan biaya berdasarkan kategori dan menunjukkan masing-masing kategori sebagai persentase penjualan. Lalu pesan apa yang terdapat dalam laporan daripada biaya kualitas tersebut? Dan siapkan grafik batang maupun grafik pie yang mengilustrasikan masing-masing kategori relative contribution terhadap total quality cost. Berikan komentar yang signifikan dari distribusi tersebut. Nah, kita lihat di sini solusinya. Jadi dari sini dia kelompokkan mana yang masuk prevention, mana yang masuk appraisal, mana yang masuk internal maupun external failure cost. Lalu diambil masing-masing terhadap persentase penjualan. As we know, this illustration tell us about the total sales information 10 million ya, 10 million dollar. Nah, ini contohnya prevention cost totalnya ada 100.000. 100.000 itu berapa persen dari 10 juta. Sehingga nanti totalnya bisa dilihat berapa besar persen total quality cost-nya tahun ini. 20%. Secara nominal adalah 2 juta dolar. Ya, kayak gitu. Lalu bagaimana bikin diagramnya? Bar chart sama pie chart. Ini untuk melihat dari diagram ini, mana keempat biaya kualitas itu yang paling gede. Paling gede itu tetap itu external failure cost. Ini yang mau ditekan. Kok bisa ya dia tidak terdeteksi di prevention? Preventionnya kecil, mungkin preventionnya kurang, itu yang perlu ditingkatkan. Justru yang gede-gede itu internal sama external failure. Ya. Keduanya ini sama aja, cuma bedanya cara penyajiannya aja. Satu pakai pakai grafik, ya, satu lagi pakai pie. Seperti itu kira-kira. Oke, yang hadir ada berapa di sini nih? Ada 48. Bentar.
Banyak yang nggak masuk ya. Ada 9 orang. Oke. Ini siapa nih yang baru join nih? 49. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan emerging topics in managerial accounting? Kalau tidak ada nanti akan saya berikan PR ya terkait dengan apa tuh namanya quality cost dan business sustainability nanti akan saya sampaikan ke ketua kelas. Ketua kelas nanti tolong di-remind ya. Baik, Bu. Ya. Oke, saya kira untuk malam ini cukup. Kita lanjutkan lagi nanti minggu depan ya. Minggu depan pertemuan terakhir. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Ibu. Selamat Terima malam, kasih, Bu. Bu.